Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Faiza Alif dari Psikologi 1A. Di sini saya akan menerangkan perkembangan prakelahiran, materi dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD MSI. Perkembangan prakelahiran. 1. Tahap-tahap kelahiran. Pada tahap pertama, terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 hingga 20 menit pada permulaan dan berakhir hingga 1 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terhentam dan terbuka. Tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Tahap ketiga, setelah bayi lahir, pada waktu itu ari-ari, tali pusar, dan selaput lain dilepaskan dan dibuang. Tahap akhir inilah yang paling pendek yang berlangsung hanya beberapa menit saja. Yang kedua, ada komplikasi melahirkan. Melahirkan adalah proses yang fisiologis namun pada keadaan tertentu pada perkembangannya. Dapat terjadi komplikasi sehingga dapat membahayakan ibu dan bayinya. Resiko tinggi kehamilan adalah keadaan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi baik pada masa kehamilan atau persalinan. Banyak resiko tinggi pada ibu hamil, diantaranya usia 20 tahun ke bawah atau 35 ke atas. Anak lebih dari 4, jarak persalinan yang kurang dari 2 tahun, tinggi badan kurang dari 145 cm, memiliki riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, diabetes, kelainan bentuk tubuh, dan kelainan tulang belakang, atau panggul yang merupakan salah satu kasus faktor resiko tinggi dengan resiko kematian ibu dan bayi. Komplikasi dalam persalinan meliputi infeksi saat melahirkan, masalah payudara, hematoma, perdarahan, postpartum lambat, subinvolusi, tromboflebitis, inversi rahim, dan masalah psikologi. Komplikasi pada persalinan dapat dideteksi sejak dini apabila bidan memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan melakukan kunjungan rumah minimal 3 kali selama persalinan untuk memeriksa indikasi dan tindakan yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Pengaruh kelahiran ini dibagi menjadi 6. Di antaranya, 1. Jenis kelahiran. Kelahiran merupakan kondisi pertama yang menyebabkan kelahiran dapat mempengaruhi perkembangan pasca lahir. Secara umum, perkembangan dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya, kelahiran normal atau spontan, kelahiran dengan peralatan, kelahiran sungsang, kelahiran melintang, dan kelahiran melalui pembedahan sesar. Yang kedua, pengobatan ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak obat yang diberikan kepada ibu saat melahirkan, semakin lama dan sulit bayi menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca lahir. Yang ketiga, lingkungan pralahir. Lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu yang normal akan lebih banyak mengakibatkan kesulitan pada saat lahir dan menyesuaikan pasca lahir dibandingkan kondisi lingkungan yang normal. Yang keempat, ada jangka waktu periode kehamilan. Kondisi keempat yang berkaitan dengan kelahiran yang mempengaruhi perkembangan pasca lahir adalah lamanya periode kehamilan. Rata-rata periode kehamilan 38 minggu atau 266 hari. Namun hanya sedikit bayi yang lahir tepat pada waktunya. Ada kalanya bayi yang lahir lebih awal dan ada kalanya lahir lebih lama dari waktu rata-rata yang ditentukan. Bayi yang lahir lebih awal dari waktu rata-rata yang ditentukan disebut dengan prematur, sedangkan bayi yang lahir lebih lambat disebut postmatur. Bayi disebut postmatur jika ia lahir terlambat 2 minggu atau lebih, sedangkan bayi disebut prematur jika ia lahir lebih cepat 2 minggu atau lebih dari waktu rata-rata.
Selanjutnya, perawatan pasca lahir. Jenis perawatan yang diperoleh bayi pada hari-hari pertama kelahirannya. Kelahiran merupakan suatu drama penjebolan secara dramatis yang disertai dengan perubahan-perubahan kondisi secara radikal revolusioner dari seorang bayi. Hal ini dapat dipahami sebab selama 9 bulan berada dalam lingkungan rahim yang relatif lebih aman. Yang terakhir, ada sikap orang tua. Hubungan baik orang tua dan anak dapat membantu bayi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang dialami setelah lahir. Bila sikap orang tua menguntungkan, hubungan orang tua dan anak akan baik. Misalnya, seorang ibu yang tenang sebelum dan selama melahirkan akan menghasilkan lebih banyak air susu dibandingkan dengan ibu yang tegang. Kondisi ini sangat membantu bayi dalam menyesuaikan diri dengan makanan baru yang harus dilakukan sesudah kelahirannya, yaitu melalui penghisapan putih susu ibu. Sebaliknya, orang tua yang memiliki sikap kurang menguntungkan mengakibatkan hubungan orang tua dan bayi lebih emosional. Kondisi ini juga memperlambat penyesuaian bayi dengan makan dan tidur serta memperkuat tangisannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.